Shalom. Senang bisa menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Izinkan saya untuk menyambut kita semua dalam ibadah daring Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tanjung Belimbing. Sebelum kita memasuki penyembahan kita lebih dalam lagi kepada Tuhan, saya undang setiap daripada kita untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada, untuk memperkatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dalam posisi yang sama, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baik yang Tuhan jadikan ini. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Selamat pagi, salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang 7. Jika sudah menemukannya, firman Tuhan berbunyi demikian. Tulisan tebal di atas, nasihat-nasihat terakhir. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera
memuji Tuhan dari nyanyian kebenaran iman nomor 167, beri kepada Allah. Kita akan menyampaikan doa syafaat dan berdoa sekaligus doa persembahan yang dipimpin oleh tenaga PKR. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih oleh karena pertolongan seminggu sepekan telah kami jalani dan kami jalani dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kami dapat berkumpul sekali lagi bersama-sama seperti ini. Bapak, kami tahu dalam sepanjang satu minggu sepekan yang lalu banyak daripada kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah kami atas setiap pelanggaran kami. Namun biarlah pengampunan yang daripada-Mu itu membawa pembaharuan bagi kami. Bapa, kami datang kepada-Mu dengan beberapa pokok kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami dalam menangani penyebaran virus corona. Biarlah semua upaya yang diberikan Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi dokter, tenaga medis, rumah sakit yang menangani orang yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih. Bapak mau juga berdoa bagi gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah-ibadah, baik itu di gedung ataupun di rumah. Kiranya Allah beserta dengan mereka. Bapak mau juga berdoa bagi anak-anak yang sedang belajar di rumah masing-masing. Memberkati mereka dalam masa perkembangan kembangnya, maupun berkati juga orang tuanya yang mendidik mereka. Kami mau juga berdoa untuk setiap kondisi dan dampak ekonomi bagi negara, masyarakat, gereja yang mengalami guncangan akibat virus ini. Bapak, biarlah Engkau menjadi pokok hikmat kami, kebijaksanaan kami, di mana kami mendapatkan hikmat yang daripada-Mu, sehingga segala perkara dapat kami lakukan itu bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami dalam setiap profesinya, apakah baik itu dia sebagai pengusaha, karyawan, pengajar, pejabat, apapun itu, segala pekerjaan yang dijumpai oleh orangnya, Tuhan buat berhasil. Bapak mau berdoa untuk anggota jemaat kami, orang tua kami, di masa tuanya Tuhan pakai mereka untuk bisa menjadi inspirator, motivator bagi kami yang muda, untuk bisa semakin giat melayani Tuhan. Bapak mau berdoa untuk setiap ibu yang mengandung, biarlah Tuhan berkati mereka dalam masa mengandung ini. Biarlah pada saat nanti masa persalinan tiba, Tuhan mendatangkan sukacita yang daripada-Mu, maka penuhlah keluarga itu dalam sukacita daripada Allah sendiri.
juga berdoa bagi setiap orang jemaat kami yang mencari pekerjaan dan percaya bahwa setiap orang Tuhan telah berikan talenta, maka biarlah Tuhan talenta itu dipakai dari setiap mereka yang mencari kerja, dan mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka, dan dari mereka lah Allah memuliakan. Bapak, hamba juga berdoa bagi setiap keluarga kami masing-masing yang ada di sini, baik mereka yang dekat maupun jauh. Mereka Tuhan berkati masing-masing daripada kami, kerjaan, keluarga, maupun kesehatan kami. Bapak kami juga berdoa bagi pemerintah Kabupaten Marinau di kota yang Tuhan tempatkan kami berada, kota yang berkas ini. Tuhan berkati para pejabatnya dari atasan sampai bawahan. Kiranya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, di antara kami ada beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Di antaranya ialah Bapak Gembala kami maupun dengan Ibu Wakil Gembala kami tempat ini. Ada juga Ibu Pesulawara, Bapak Hadiah Utama, Ibu Lidung Nawai, Ibu Mutia Kulen, Ibu Sunyati Mune. Bapak, biarlah Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan, membawa sukacita dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, hamba berdoa setiap daripada kami yang berulang tahun, adapun itu Bapak Uleh Ibu, Bapak Yusuf Tunjuk, di tahun yang baru ini, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, dan mereka semakin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak mau berdoa untuk ulang tahun pernikahan anggota jemaat kami, yaitu Bapak keluarga Bapak Charles dan Ibu Katarina, keluarga Bapak Jonathan dan Ibu Rosalina, keluarga Bapak Karlan Bunan dan Ibu Maikiana, keluarga Bapak Francisco dan Ibu Ida. Kiranya dalam perkawinan ini, ulang tahun perkawinan yang baru ini, Tuhan memberikan hikmat mereka, Tuhan mengikat mereka dalam tali kasih, sehingga mereka menjadi keluarga yang harmonis yang memuliakan Allah. Bapak, kami juga berdoa di antara kami ada keluarga yang sedang berduka, kiranya Tuhan Roh yang menjadi penghibur bagi setiap keluarga yang sedang berduka. Bapak kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, kiranya Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka, usaha mereka. Allah berkat bagi setiap orang yang berikan. Juga berkat Tuhan. Bapak, inilah doa kami. Masih banyak yang dapat ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Allah memiliki setiap hati manusia, bahkan dari apa yang dapat
kita satu di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur untuk hari ini kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman. Bapa, kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu, dan kiranya juga Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman. Biarlah masing-masing kami dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hanya untuk semakin mengerti, namun juga semakin serupa dengan anak Yesus. Bapa, ini doa kami yang kami landaskan dan kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya tenaga PKL dari STT Jamrai Makassar. Saya akrabnya dipanggil Bill, jadi boleh dipanggil Bill. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat hingga yang ketujuh. Jika sudah dapat, bisa membaca bersama-sama sambil bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, saya ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan. Kalau boleh ditanya, apa yang ada dalam pikiran kita saat kita mendengar kata sukacita? Ya, ada yang menjawab senang, mungkin itu senang karena HP baru, ada jabatan yang lebih baik, atau ya Bapak Ibu bisa menyebutnya sendiri, bisa menemukannya sendiri. Banyak hal yang kita tahu tentang sukacita. Di masa pandemi ini, banyak hal yang terjadi jemaat Tuhan. Mulai dari krisis ekonomi, bahkan juga kesehatan. Baik itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun terbatasnya pergerakan sehingga sulit untuk melakukan usaha kita, baik itu usaha mikro maupun besar. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita diingatkan kembali bahwa bersukacita. Oleh karena itu, tema pada hari ini saya akan mengangkat dengan tema bersukacita. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi memiliki sebuah keunikan. Ini keunikan yang kita bisa lihat di antara surat-surat Paulus ke jemaat-jemaat yang lain. Surat Filipi ini juga bisa dikatakan sebagai surat sukacita. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena jika kita melihat sepanjang surat ini, kita akan menemukan banyak ditulis frasa mengenai sukacita. Penulisan surat ini mengulangi frasa tersebut. Jemaat Filipi dikenal akrab dengan Paulus sendiri. Jadi surat ini banyak berisi mengenai nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi waktu Paulus sendiri sedang berada jauh di antara mereka. Waktu itu Paulus sedang berada di penjara. Namun di tengah masa itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat. Nasihatnya ialah bersukacitalah di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, setiap kita
saya dan saudara seharusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin timbul pertanyaan di dalam benak kita masing-masing dan mulai bertanya, mengapa setiap kita, saya dan saudara jemaat Tuhan, seharusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan? Jika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, setelah dilihat, setidaknya kita bisa melihat ada 3 kebenaran mengapa saya dan saudara jemaat Tuhan seharusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita lihat kebenaran yang pertama. Kebenaran yang pertama kita bisa lihat di ayat yang kedua, yaitu karena Allah sudah dekat. Kebenaran yang pertama, Allah sudah dekat. Pada bagian ini, Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk memelihara kebaikan hati yang ada di tengah-tengah jemaat tersebut, untuk bisa tetap ada dan nyata dalam kehidupan mereka, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, di akhirnya, Paulus menambahkan sebuah pesan yang cukup penting, yaitu frasa ini, Tuhan sudah dekat. Jemaat Tuhan, jika kita melihat kata kebaikan hati di sini, jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya kata ini mengandung makna yang lebih daripada itu. Kata dalam bahasa Yunani lebih merujuk kepada keramahan, kata keramahan. Kata ini, keramahan, biasanya dipakai di bagian-bagian Alkitab untuk menjelaskan sebuah sifat ramah. Pada ayat ini juga, Paulus menambahkan frasa Tuhan sudah dekat. Mengapa bisa ada frasa ini? Jika kita perhatikan lebih jauh lagi, itu saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk melihat beberapa ayat di atasnya sebelumnya. Itu lebih tepatnya di akhir dari pasal yang ketiga. Paulus telah menulis tentang sebuah keadaan, yaitu keadaan di mana hari Tuhan datang kedua kali, di mana juga dijelaskan tentang gaya hidup orang yang menjadi seteru salib Kristus, orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus yang berseteru dengan salib Kristus. Dijelaskan di bagian sana. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dengan kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan di atas ini mengingatkan kita, saya dan saudara jemaat Tuhan, untuk hidup dalam keramahan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini tidak perlu hidup dalam sebuah gaya hidup yang memiliki, yang dapat mengambil sukacita daripada kita. Kita diberikan perintah untuk hidup dalam keramahan. Keramahan itu seperti apa, saudara, jemaat Tuhan? Yaitu lemah lembut, tidak berkata kasar, tidak mudah marah, sabar. Itu ramah. Keramahan kepada semua orang pada ayat ini dituliskan. Itu bukan kepada orang-orang tertentu saja, namun kepada semua orang. Keramahan ini bukan hanya sebatas di mulut saja, hanya sebatas senyum atau sapaan-sapaan kita. Bukan hanya sebatas di situ saja, namun itu sebuah tindakan kita, tindakan sebuah keramahan. Mungkin saudara-saudara jemaat Tuhan bertanya, kemudian apa hubungannya dengan frasa Tuhan sudah dekat? Nah, jika kita melihat dalam surat Roma pasal yang kedua ayat 4 bagian B, di situ dituliskan seperti ini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntut engkau pada pertobatan? Salah satu kemurahan Tuhan yang dimaksud di sini ialah keramahan itu. Melalui keramahan kita, keramahan yang ada, menuntun orang pada pertobatan.
Ini bukan hanya berlaku bagi orang yang belum mengenal Kristus saja, yang belum menerima Yesus saja, namun juga berlaku bagi kita sekalian jemaat di tempat ini. Baik itu kita di rumah ataupun kita waktu di kantor. Dengan kelemahan tersebut, Allah memakainya untuk membuat kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Kembali dalam kerukunan, dalam keluarga, dalam kantor. Orang tua memanggil anak-anak dengan kasih, dan anak-anak membalasnya menyambut dengan rasa hormat. Bukankah saudara ini sebuah situasi yang menyenangkan, situasi yang didambakan di setiap rumah? Sukacita dalam keluarga. Melalui keramahan ini, Allah dimuliakan. Ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan setiap orang-orang yang percaya, dia mengerjakannya. Suatu hari kelak, bukan hanya pada dunia ini saja kita menerima imbalannya, namun nanti juga di Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Itu tadi adalah kebenaran yang pertama. Mengapa setiap saya dan saudara jemaat Tuhan seharusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kebenaran yang kedua ialah Allah yang menyediakan. Saya ulangi, kebenaran yang kedua ialah Allah yang menyediakan. Ini kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-6. Pada ayat ini, Paulus menasihati jemaat Tuhan yang ada di Filipi mengenai kekhawatiran. Bukan hanya sampai di situ saja, Paulus juga mengajar bagaimana sikap yang diambil saat kita menghadapi kekhawatiran itu, yaitu membawa segala doa dan permohonan kita dengan syukur kepada Tuhan. Berikutnya, Paulus juga mengajarkan setiap kita mengambil sikap atau sebuah tindakan yang perlu diambil saat kekhawatiran itu datang, yaitu membawa doa dan permohonan kita dengan syukur. Dengan syukur. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, menarik sekali di sini dalam ayat ini Paulus mencantumkan kata tetapi. Nah, kata tetapi ini apa artinya? Ya, jadi kata tetapi ini merupakan sebuah kata penghubung antara premis pertama dan premis kedua, menghubungkan kalimat yang pertama dan juga kalimat yang kedua. Kata tetapi memberikan sebuah makna perbandingan, yaitu membatalkan premis yang pertama, kalimat pernyataan yang pertama, dan membenarkan pernyataan yang kedua. Contohnya seperti begini. Bill ini cakep sekali, tetapi banyak jerawatan. Contoh lagi, bunga ini saya ada pinjam bunga. Bunga ini cantik sekali, tetapi plastik. Saya rasa kita sudah mulai mengerti maksud dari kata tetapi ini, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepadamu. Saudara-saudara, ini yang dimaksud oleh Paulus mengenai maksud kata tetapi di dalam di situ, yaitu saat jika kekhawatiran itu datang menghampiri saudara, saya dan saudara jemaat Tuhan di sini, itu tidak penting. Yang penting itu yang mana? Yang bagian kedua itu, yaitu nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Jika masalah datang ke dalam hidup saudara dan menghantam kita sampai berlutut, bukankah itu posisi yang paling bagus, paling tepat untuk kita
membawa doa kita kepada Tuhan, membawa doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, saat kita berdoa, apa yang kebanyakan kita ucapkan? Apakah kebanyakan hanya fokus kepada masalah yang kita alami, seperti mengeluhkan, Tuhan, hari ini sangat berat bagi saya, usaha saya tidak bagus, tidak laku, sedikit membeli, atau oh Tuhan, hari ini sangat berat buat saya, penyakit ini masih mengganggu tubuh saya masih sakit, oh kenapa Tuhan ini terjadi? Ataukah saudara-saudara jemaat Tuhan, kita memiliki sikap yang sebaliknya, yaitu kita berdoa, berfokus kepada apa yang Tuhan sudah sediakan. Berdoa, Tuhan, terima kasih, walaupun dalam hari yang buruk ini saya bisa melaluinya bersama Tuhan. Oh Tuhan, walaupun saya dalam keadaan sakit, saya bersyukur kepada Tuhan, banyak keluarga saya yang masih dalam keadaan yang baik. Di manakah sikap kita, jemaat Tuhan? Dengan hidup yang andalkan Tuhan dan percaya akan jalannya, membawa kita sebagai orang percaya dapat berjalan dan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan. Itu kebenaran yang kedua. Mengapa setiap saya dan saudara jemaat Tuhan seharusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berikutnya, kebenaran yang ketiga, mengapa setiap saya dan saudara jemaat Tuhan seharusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan, yaitu karena Allah yang memelihara. Ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ketujuh. Kita bisa baca sambil mendengarkan ini. Pada ayat ini Paulus berdoa bagi jemaat di Filipi, sebuah doa yang lengkap, yang komplit, yaitu Allah yang memelihara hati dan pikiranmu dengan cara Allah sendiri yang melampaui dari segala hal. Jemaat Tuhan, kata melampaui dalam bahasa Yunani-nya, jika diartikan bisa berarti itu lebih di atas, lebih dari, atau jauh, excellence. Damai yang dari Tuhan itu datang dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan caranya kita. Ini mengingatkan kita kepada sebuah ayat nubuat Nabi Yesaya yang tepatnya berada di Yesaya 55 ayatnya yang ke-9, yang berkata demikian, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan dari rancangan. Begitu pula jalannya Tuhan dengan kita manusia, di luar dari ekspektasi kita, namun pasti yang terbaik. Unik, di sini Paulus tidak menuliskan soal harta dan berkat materi, saudara-saudara jemaat Tuhan. Namun ia menuliskan bahwa Allah akan menjaga hati dan pikiran kita, manusia. Di sini Allah menunjukkan bukan hanya pada makan minum kita, apa yang kita pegang, namun lebih kepada hati kita. Seperti kata penulis Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus, firman Tuhan datang kepada kita kembali agar kita bisa melihat kesetiaan Tuhan, melihat rancangan yang Tuhan sudah sediakan. Itu hanya dapat jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bukan sebagian, bukan juga sebagian besar, namun
seluruhnya, segala rencana, kerinduan, cita-cita, impian kita, masa depan kita. Saat kita taruhkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan sepenuhnya campur tangan dan berikan kepada kita kekuatan untuk menjalani jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita berada di masa pandemi ini, di mana sebenarnya kita memiliki banyak sekali alasan untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan. Namun pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan telah berkata, bersukacitalah. Mengapa kita harus tetap bersukacita? Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi dan penjelasannya, bahwa yang pertama itu adalah Allah sudah dekat. Yang kedua, mengapa kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan, tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan, yaitu karena Allah menyediakan. Kemudian yang ketiga ialah Allah yang memelihara kita. Jemaat Tuhan, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan renungan ini. Sudahkah saudara bersukacita di dalam Tuhan? Yang kedua, maukah saudara bersukacita di dalam Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah menguatkan kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bukan hanya untuk hari ini saja, namun juga menjadi bekal bagi kami di hari-hari yang mendatang. Bapa, hamba-Mu telah selesai menjelaskan firman-Mu, tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menjadi bagian daripada kami, yang mengingatkan kami setiap hari akan kebenaran firman-Mu. Ini doa hamba-Mu yang hamba-Mu mengandalkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akhirkan segala puji-pujian, doa dan penyembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita makan satu pujian yang mengatakan, "Jejak dengan Tuhan."
kami, yang melengkapi kami, yang menyertai kami untuk bisa menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami serupa dengan Kristus. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Saat